Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Pernahkah kalian bermain estafet dengan ember isi air? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Jadi ada 5 anak berjajar, jarak keduanya sekitar 1 meter. Nah, di antara 2 anak terdapat sebuah lingkaran untuk meletakkan ember. Ya, jadi estafet merupakan lomba lari atau renang beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya, masing-masing mengerahkan benda pada peserta berikutnya. Jadi, itu adalah permainan estafet ember isi air. Jadi, masing-masing peserta nanti mengerahkan benda pada peserta berikutnya. Jadi, itu yang dimaksud dengan estafet. Nah, sekarang coba kita lihat gerak dasarnya dari bermain estafet dengan ember isi air. Jadi gerak dasarnya yang pertama gerak dasar membungkuk, kemudian gerak dasar mengayun tangan. Jadi ada 2 gerak dasar dalam bermain estafet ember isi air. Anak-anak kelas 2 akan bermain estafet ember. Masing-masing siswa telah mendapat kelompoknya. Toto, aku ingin sekelompok denganmu saja, Togar. Togar, mengapa demikian? Toto, aku tidak mau sekelompok dengan Melani. Dia tidak pandai berolahraga. Kelompokku pasti kalah. Togar, kamu tidak boleh seperti itu, Toto. Mengapa? Togar, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh menghina kekurangan seseorang. Dalam permainan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah menang itu hal biasa, tidak perlu menyalahkan teman. Toto, baiklah aku mau sekelompok dengan siapa saja. Togar, kamu hebat, Toto. Nah, jadi anak-anak, dalam bermain kita tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi kita harus menghargai setiap kekurangan dari orang lain, karena pada dasarnya manusia diciptakan tidak ada yang sempurna, pasti semuanya memiliki kekurangan. Maka dari itu setiap orang atau manusia membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak boleh mencontoh sikap seperti Toto, karena dia tidak mau sekelompok dengan Melani karena tidak pandai berolahraga. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, kemudian setelah itu sebaiknya kita meminta maaf karena kita telah merendahkan atau menghina kekurangan seseorang. Hari ini anak-anak kelas 2 bermain estafet ember. Ember-ember kecil diisi air. Para siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dita tidak mau sekelompok dengan Ari. Alasannya, Ari anak yang agak nakal. Namun, Ana menasihatinya. Ana berkata bahwa semua teman harus dihargai. Perlombaan pun dimulai dengan tiupan peluit Pak Guru.
Keempat regu berlomba memindahkan ember-ember dengan cepat. Mereka berlomba dengan ceria tapi tetap tertib. Akhirnya kelompok Dita yang menang. Mereka bermain dengan kompak dan cepat. Kelompok lain memberi selamat kepada kelompok Dita. Dita pun berterima kasih atas nasihat Ana. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks lomba bermain estafet ember. Nomor 1, mengapa awalnya Dita tidak mau sekelompok dengan Ari? Mengapa anak-anak? Karena Ari anak yang nakal, sehingga Dita tidak mau sekelompok dengan Ari. Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet ember air? Jadi, cara melakukan permainan estafet ember air yaitu dengan cara memindahkan ember-ember dengan cepat, sehingga siapa yang kompak dan cepat dalam memindahkan ember tersebut, maka dialah pemenangnya. Yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Jadi yang dibutuhkan yaitu tentunya ember dan air. Kemudian yang keempat, bagaimana aturan dalam permainan estafet ember air? Jadi, aturan dalam permainan estafet ember air yaitu dilakukan dengan tertib dan saling menghargai. Kemudian yang kelima, bagaimana tim Dita bisa menang? Ya, karena mereka bermain dengan kompak dan tertib, sehingga mereka bisa menang. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut, yang mana gambar yang menunjukkan menaati aturan di sekolah dan gambar yang tidak menunjukkan menaati aturan yang ada di sekolah? Nah, coba kita lihat ya gambar yang pertama. Nah, gambarnya ini anak-anak yang menggunakan seragam sekolah dengan rapi. Jadi ini merupakan siswa yang menaati aturan. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini gambar siswa yang tidak menaati aturan karena pakaiannya dikeluarkan, kemudian gayanya tidak seperti anak sekolah. Jadi dia tidak menaati aturan. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, sama ya. Gambar yang ketiga ini juga gambar yang tidak menaati aturan karena dia membuang sampah sembarangan padahal di dekatnya ada tempat sampah. Kemudian gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini anak-anak yang sedang menyontek. Nah, ini juga merupakan contoh tidak menaati aturan yang ada di sekolah karena dia menyontek. Jadi dia tidak percaya dengan hasil usahanya sendiri. Kemudian gambar yang kelima. Nah, ini merupakan gambar siswa-siswa yang menaati aturan di sekolah karena mereka tertib mendengarkan gurunya menjelaskan. Kemudian gambar terakhir. Nah, ini gambar yang tidak menaati aturan karena anak tersebut mencoret-coret meja. Jadi ini merupakan contoh yang tidak baik. Nah, anak-anak sekarang coba amati gambar tersebut. Nah, apakah kalian tahu permainan apa yang sedang mereka mainkan? Ya, jadi mereka sedang bermain kasti. Kasti merupakan permainan bola kecil yang populer bagi anak-anak. Dalam permainan kasti ada beberapa alat yang dibutuhkan. Ada bola karet, pemukul dari kayu, nomor dada, dan tiang hinggap. Kasti dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri atas 12 orang. Salah satu regu menjadi regu pemukul dan regu yang lain menjadi penjaga. Pukulan harus melampaui garis pukul dan tidak melewati garis samping lapangan. Setelah memukul, pemukul harus meletakkan kayu pemukul di ruang pukul. Regu penjaga berusaha menangkap bola yang telah dipukul. Pemain regu pemukul mendapat nilai bila dapat memukul bola dengan benar dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Pemain regu pemukul mendapat nilai 2 bila memukul bola dengan benar, melewati setiap tiang hinggap dan kembali ke ruang bebas dengan selamat.
Regu penjaga mendapat nilai 1 bila dapat menangkap bola yang dipukul sebelum menyentuh tanah. Regu pemukul dan penjaga bergantian peran sesudah 3 pukulan. Jadi itu merupakan permainan kasti. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.